Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat SIB Nilai. Selamat datang kembali dalam ibadah raya kita secara online. Saya sangat bersuka cita kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama menyertai ibadah raya kita. Dimanapun kita berada, saya berdoa agar kita tetap dalam keadaan sehat dan bersama keluarga yang tercinta. Oke, baiklah, sebelum kita memulakan ibadah raya kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru sahaja menyertai ibadah raya SIB Nilai. Selamat bergabung bersama kami, dan bagi Anda yang tetap setia, saya ucapkan syabas dan semoga kita diberkati melalui pelayanan ibadah raya kita pada hari ini. Haleluya. Baiklah, sebelum kita memulakan ibadah raya kita pada hari ini, saya akan bawa kita dalam doa menyerahkan ibadah raya kita ke dalam tangan Tuhan, agar daripada permulaan, pertengahan hingga akhirnya, biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kita sepanjang ibadah raya kita. Haleluya. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa buat hari yang indah, pagi yang baru yang Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan, di mana kami dapat bersama-sama ya Tuhan beribadah bersama secara online. Dimanapun kami berada, kami serahkan ibadah raya ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah setiap jiwa-jiwa yang menyertai ibadah raya ini diberkati oleh-Mu ya Bapa. Bapa, kami serahkan dia yang akan membawa kami dalam puji-pujian, penyembahan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan membawa kami dalam sabda firman Tuhan sebentar lagi ya Bapa. Engkau berkati mereka ya Tuhan, pakailah mereka ya Tuhan menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan buat jemaat-jemaat dimanapun kami berada ya Bapa. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk situasi COVID-19 di negara ini ya Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan dalam pemulihan bagi yang sedang dalam kelemahan tubuh disebabkan wabah ini ya Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan dalam kesehatan mereka dan keluarga mereka ya Tuhan. Engkau memberikan penghiburan kepada kami semua ya Bapa. Haleluya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sekali lagi Tuhan menyerahkan setiap pribadi yang menyertai ibadah raya ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita, dan biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi berkat buat kami pada hari ini ya Bapa. Haleluya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah doa dan ucap syukur. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
Tuhan, saudara. Besar kasih-Mu Tuhan bagi kami, tak pernah berhenti. Kasih setia-Mu mengispal yang terus mengalir atas setiap kami. Dari tangan kami menyembah, kami berserah kepada-Mu, Yesus Tuhan dan Raja selamanya. Kami beri pengagungan kami, Tuhan. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Mari angkat tangan saudara. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini adalah minggu yang terakhir di dalam bulan Februari, maka itu pada pagi ini kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Maka itu saya berharap kalian semua telah menyediakan elemen-elemen yang diperlukan di dalam melakukan sakramen ini, yaitu roti dan anggur berdekatan dengan Anda. Namun sebelum kita mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini, ingin saya memperingatkan semua yang sedang menonton pada saat ini. Jikalau Anda belum dibaptiskan, saya minta Anda untuk tidak mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini. Namun jikalau Anda telah dibaptiskan, Anda sangat-sangat dialukan untuk turut serta. Nah, sebelum kita melanjutkan sakramen perjamuan kudus kita ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan arti atau makna di sebalik perjamuan kudus itu. Yang pertama sekali jemaat Tuhan, ianya adalah sebuah perintah untuk memperingati Yesus Kristus sebagai penebus, sebagai juru selamat, dan sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, ia adalah sebuah perintah untuk mengingati pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus kamu dan saya dan untuk melayakkan kita mendekati Bapa di surga. Yang ketiga, ia adalah sebuah perintah untuk mengingati pengalaman keselamatan kita. Dan yang keempat, ia adalah sebuah perintah untuk mengingatkan mereka yang belum percaya tentang jalan selamat yang hanya dapat dicari atau dapat dimiliki di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus sahaja. Dan yang terakhir, ia adalah sebuah perintah untuk mengingatkan betapa pentingnya persekutuan kita dengan Tuhan. Maka itu jemaat Tuhan, sebelum kita mengambil perjamuan kudus pada pagi ini, saya minta kita untuk merenungkan 5 hal yang telah saya sebutkan tadi. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus pada pagi ini, saya ingin membacakan sedikit daripada ayat firman Tuhan sebagai dasar kepada sakramen perjamuan kudus kita ini, yang diambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24. Mari kita sama-sama mengambil dan memegang roti di tangan kanan kita. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan itu untuk kita, dan selepas saya membacakannya nanti kita akan makan bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat Tuhan, mari kita makan roti ini bersama-sama. Mari kita ambil minuman ataupun cawan kita, dan kita pegang di tangan kanan kita dan kita angkat bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat Tuhan, mari kita minum bersama. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan putra-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi jalan selamat bagi kami yang percaya kepadanya. Sehingga melalui Dia, kami beroleh keselamatan kekal. Sehingga melalui Dia, kami layak untuk memanggil Engkau sebagai Aba Bapa. Dan melalui perbuatannya, kami juga akan beroleh mahkota kehidupan. Maka itu, biar perjamuan kudus yang telah kami ambil pada pagi ini memperingatkan kami tentang siapa kami dan tentang perintah Yesus untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, dan memberitakan bahwa suatu hari nanti Dia akan datang bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Yesus karena telah menjadi jalan selamat, karena telah menjadi kebenaran yang sejati, dan karena telah memberi kami kehidupan yang kekal yang bakal kami terima suatu hari nanti di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan karena turut serta di dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi ini. Baiklah jemaat Tuhan yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah selesai dengan sakramen perjamuan kudus, dan sebentar saja lagi kita akan menikmati makanan rohani yang telah disediakan. Namun sebelum kita berbuat demikian, ayo kita datang kepada Dia di dalam doa dan saya akan pimpin kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan untuk beribadah bersama pada pagi ini. Kami telah memuji dan menyembah Engkau. Kami telah mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Dan sebentar saja lagi kami akan mendalami firman-Mu. Kami akan mengambil makanan rohani yang telah Engkau sediakan bagi kami. Hamba mohon Roh Kudus-Mu akan mengurapi hamba supaya apa yang disampaikan benar-benar datangnya daripada Engkau sendiri. Dan biar juga Roh Kudus Engkau mengurapi jemaat-Mu, memberi hikmah dan pengertian supaya mereka dapat menangkap apa yang ingin disampaikan. Kefahaman mereka baik dan betul, supaya hati dan pikiran mulai disentuh dan dibuka. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman dan mengaplikasikan apa yang kami dengar pada pagi ini dalam kehidupan kami setiap hari, supaya kami menjadi orang Kristen yang semakin matang dan nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan, dan kami hidup berkenan di mata-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah jemaat Tuhan, pagi ini saya mengangkat satu tema yang sederhana, yaitu pentaubatan yang disertai perbuatan. Saya ulang lagi, tema kita pada pagi ini ialah pentaubatan yang disertai perbuatan, yang diambil daripada Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 8 hingga 14 dan daripada Roma pasal yang ke-12 ayat 2. Jikalau Anda ada naskah buku Alkitab di sisi Anda di situ, ataupun di handphone Anda ada aplikasi Alkitab, sila rujuk kepada petikan yang saya sebutkan. Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 8 hingga ayat 14, Roma pasal 12 ayat yang kedua, dan saya akan membacakan firman Tuhan ini dalam terjemahan baru untuk kita semua. Saya membacakan sekarang ayat yang ke-8.
Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pentobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk memperhatikan dua ayat ini terlebih dahulu. Ya, kesimpulan daripada dua ayat ini ialah orang Yahudi yang datang untuk mendengar ajaran yang Yohanes Pembaptis sampaikan, yang datang untuk dibaptiskannya di Sungai Yordan pada waktu itu, berfikir kerana mereka berketurunan Abraham, mereka akan diselamatkan. Namun Yohanes Pembaptis menolak anggapan sebegitu. Dia menegaskan bahawa pentaubatan yang disertai perbuatan adalah bukti seseorang itu benar-benar bertransformasi di dalam Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus. Nah, banyak orang berfikir seperti orang Yahudi pada waktu itu. Apabila ibu bapa mereka orang yang kuat beribadah, orang yang kuat berdoa, orang yang matang di dalam iman dan pengharapan, mereka berfikir bahawa mereka akan turut serta mewarisi kerajaan syurga. Tetapi Yohanes Pembaptis di dalam petikan yang kita baca ini menentang mindset atau anggapan sebegitu. Orang Yahudi pada waktu itu berfikir hanya kerana mereka ini adalah keturunan Abraham, hanya dengan berfikir bahawa cukup sekadar mengimani Yesus, mereka akan diselamatkan. Namun Yohanes berkata tidak. Iman kepada Yesus akan membawa seseorang itu kepada pentobatan yang sungguh-sungguh. Dan pentobatan yang sungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil. Hidup seseorang itu akan berubah. Tindakannya akan berbeza daripada sebelum dia mengenal Tuhan dan selepas dia menjadi manusia baru. Dan kata Yohanes Pembaptis kepada orang Yahudi, ayat yang ke-9 sedikit keras, katanya kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Maksudnya jemaat Tuhan yang saya kasih, walaupun seseorang itu berkata dia memiliki iman kepada Kristus, walaupun seseorang itu berkata bahawa dia sudah bertobat, tetapi hanya sekadar di bibir dan tidak kelihatan di dalam hidupnya, tidak kelihatan di dalam tindakannya, maka orang demikian sebenarnya belum menghasilkan apa-apa sesuai apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di dalam ayat ini. Dan jangan lupa jemaat Tuhan yang saya kasih, Yesus Kristus kita juga menyebut hal yang sama di dalam Yohanes pasal yang ke-15, apabila dia berkata bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Setiap ranting yang tercantum kepadanya akan berbuah. Namun perhatikan jemaat Tuhan, namun di penghujung perikop tentang Yesus adalah pohon anggur yang benar, di penghujung perikop itu Yesus berkata, mana-mana ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan akan dicampakkan ke dalam api. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ini. Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasih, ingin saya ingatkan, apabila Anda memiliki iman kepada Yesus Kristus, pastikan iman Anda itu adalah yang sungguh-sungguh. Apabila Anda berkata bahawa Anda telah bertobat, pastikan pentobatan Anda itu sungguh-sungguh. Dan buktinya adalah hidup yang bertransformasi, hidup yang berubah, hidup yang berbuah di dalam Yesus Kristus sesuai pekerjaan Roh Kudus. Nah, itu yang Yohanes Pembaptis katakan kepada orang Yahudi pada waktu itu. Mereka berpusu-pusu datang untuk mendengar ajarannya, berpusu-pusu datang untuk dibaptiskan. Maka itu di ayat yang ke-8 dia berkata,
dihasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pentobatan. Itu bermaksud satu usaha, satu proses. Dan jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Jangan berpikir bahwa kerana iman orang lain, kamu akan diselamatkan. Saya ingin tegaskan di sini bahwa iman bukan genetik. Saya ulang lagi, iman bukan genetik. Iman adalah tanggung jawab persendirian. Sebagai contoh, saya beri keluarga saya sendiri ya. Saya tidak mau ambil orang lain kerana pada waktu ini sangat sensitif kalau kita guna orang lain. Saya beri contoh saya sendiri, keluarga saya. Bapak saya seorang reverend, mak saya seorang suri rumah sepenuh masa. Namun dia dikenali juga sebagai seorang pendoa syafaat yang sangat tekun. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen dan mereka sangat matang di dalam iman dan pengharapan mereka. Namun sekiranya anak-anak mereka tidak percaya Tuhan Yesus, iman ibu bapa mereka tidak menyelamatkan mereka. Ini adalah kerana iman itu adalah tanggung jawab persendirian. Walaupun anak-anaknya adalah anak-anak hamba Tuhan, kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak bertobat sungguh-sungguh dan tidak berhasil, mereka tidak akan diselamatkan. Ini bukan kata saya, jemaat Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang kita bacakan. Ayat 8, kapak itu sudah tersedia. Menakutkan, ianya sudah tersedia, hanya menunggu waktu untuk memotong akar pohon dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, dan akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ketika dia berbicara bahwa dia adalah pokok anggur yang benar, mengulangi atau menyebut hal yang sama. Mana-mana dahan yang tercantum kepadanya namun tidak menghasilkan sebarang buah, tidak aktif, akan dipotong. Nah, maka itu jemaat Tuhan, sekali lagi saya ulangi, iman yang sungguh-sungguh akan membawa kepada pentobatan yang sungguh-sungguh. Dan pentobatan yang sungguh-sungguh pasti akan menampakkan buahnya. Dan ayat yang ke-10, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ayat yang ke-12, ada datang juga pemungut-pungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Ayat yang ke-13, jawabnya, jangan menagih lebih daripada apa yang telah ditentukan bagimu. Nah, kesimpulan untuk 3 ayat ini ya, ayat 10, ayat 11, ayat 12 dan ayat 13. Okey. Kesimpulan bagi ayat-ayat ini, Yohanes Pembaptis berkata bahwa pentobatan yang sungguh-sungguh jelas akan kelihatan dalam perbuatan tindakan mereka setelah mengenali Yesus dan percaya kepada Injil. Apa yang mereka lakukan tidak akan sama dengan apa yang mereka lakukan sebelum mereka mengenal Kristus. Itu yang Yohanes Pembaptis coba sampaikan kepada orang yang bertanya kepadanya itu. Dan kita baca ya di ayat yang ke-14, ayat yang terakhir. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gajimu. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih, kesimpulan daripada 4 ayat yang telah kita baca tadi, daripada ayat 10 sehingga ayat yang ke-14, ada 3 golongan yang mendatangi Yohanes, dan golongan ini adalah 3 golongan yang berbeza dengan 3 soalan yang berbeza. Nah, perhatikan setiap responnya. Kepada golongan pertama, dia minta mereka untuk berbelas kasihan. Siapa tahu golongan pertama tadi yang bertanya kepada Yesus adalah golongan kaya raya, adalah golongan yang berkemampuan. Namun sebelum mereka kenal Yesus, sebelum mereka mendengar Injil, mereka adalah orang yang tamak, orang yang kedekut, orang yang berkira, orang yang tidak suka menolong orang lain. Lalu Yohanes
Pembaptis berkata kepada mereka, nah sekarang kamu sudah bertobat, sekarang kamu sudah mendengar tentang Kristus, sekarang kamu sudah mendengar Injil. Maka itu dia berkata bahwa kamu harus berubah. Jangan kerjakan, jangan miliki sifat yang sebelum ini, namun berbelas kasihanlah kepada orang miskin di sekitar kamu, kepada jiran kamu, kepada saudara kamu, kepada rakan seiman kamu. Itu kepada golongan yang pertama. Namun kepada golongan yang kedua pula, yaitu pemungut cukai, Yesus berkata kepada mereka, jangan kamu menipu. Jangan kamu pungut lebih banyak daripada apa yang telah ditentukan bagi kamu. Jangan kamu menagih sehingga orang tertekan. Jangan kamu membuat orang tersadung hanya semata-mata karena cukaimu. Nah, Yohanes Pembaptis menegur mereka supaya jangan memanipulasikan. Itu perbuatan mereka sebelum mereka bertobat. Namun selepas mereka bertobat, mereka harus hidup berbeza. Dengan tidak melakukan hal-hal yang akan membuatkan orang tidak percaya sama mereka, yang akan membuatkan mereka tidak berkenaan di hadapan Tuhan. Yohanes memperingatkan golongan kedua, jangan menipu, jangan ambil lebih daripada apa hakmu, jangan menekan orang lain, jangan memanipulasikan. So, kamu sudah bertobat, biarlah pertobatan kamu itu sungguh-sungguh. Dan seterusnya. Golongan ketiga pula ialah para prajurit. Yohanes Pembaptis berkata kepada mereka, karena kamu para prajurit, kamu punya kuasa. Kamu menegakkan undang-undang. Kamu adalah orang yang menjaga community. Maka itu jangan merampas atau jangan memeras. Cukuplah dirimu dengan gajimu. Maka itu kalau ada orang berkata, Pastor Billy, apakah rasuah itu salah atau tidak? Ayat firman Tuhan ini baru saja berkata demikian. Hai, kamu telah dipercayakan dengan kuasa untuk menjaga undang-undang, menegakkan undang-undang. Maka itu jangan apabila kuasa itu diberikan kepada kamu, kamu menggunakan kuasa itu dengan salah demi untuk kepentingan diri, merampas apa yang bukan milik kamu, memeras orang hanya untuk mendapat income lebih. Maka itu rasuah itu salah. Daripada aspek Alkitab, ya rasuah itu salah. Ayat ini membuktikan salah guna kuasa untuk mendatangkan kepentingan pada diri sendiri. Bukankah itu yang rasuah lakukan? Nah, big question jemaat Tuhan seperti biasa, apakah definisi pentaubatan yang sebenar menurut Alkitab? Nah, pentaubatan menurut Alkitab bukanlah berbalik daripada melakukan dosa semata-mata, namun perubahan fikiran dan beralih fokus kepada Yesus Kristus. Saya ulang lagi ya, pentaubatan menurut Alkitab bukanlah berbalik daripada melakukan dosa semata-mata, namun perubahan fikiran dan beralih fokus kepada Yesus Kristus. Dalam arti kata yang lain, seseorang itu tidak lagi mahu hidup memuaskan kedagingannya, tidak mahu lagi diperhambakan oleh hal-hal duniawi, dan tidak mahu lagi hidup dengan tujuan yang sia-sia. Maka itu setiap orang yang percaya pasti ada turning point di dalam kehidupan mereka. Di titik inilah minda mereka berubah. Di titik inilah hati mereka berpaling. Dan di titik inilah akhirnya perbuatan mereka akan bertukar. Maka itu jemaat Tuhan, setiap kali ada orang berubah pikiran untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, memilih untuk mengikuti Yesus selama-lamanya, itu adalah turning point di dalam kehidupannya.
Satu titik di mana selama ini dia berjalan menurut kekuatan dirinya sendiri. Dia berjalan menurut keinginan dagingnya sendiri. Dia mengerjakan apa yang dirasakannya betul. Namun, apabila dia telah berjumpa dengan titik perubahan itu, ataupun turning point in his or her life, titik itu yang akan mengalihkan dia daripada jalan yang salah menuju ke jalan yang betul, yaitu mengalihkan fokusnya tidak lagi mengikuti jalan yang fana itu, tetapi memilih untuk mengikuti jalan yang kecil itu, yang dikatakan oleh Yesus akan membawa keselamatan kepada jiwanya. Dan daripada titik inilah perubahan itu, transformasi itu akan terjadi di dalam kehidupannya. Namun ingin saya katakan atau ingin saya peringatkan kepada semua kita pada pagi ini. Apabila seseorang itu bertobat, sudah pasti ia mengambil masa. Apa saja yang sudah retak, apa saja yang sudah rosak, apa saja yang sudah mundur, jemaat Tuhan yang saya kasihi, ia pasti akan mengambil masa untuk pulih. Tidak kira jikalau itu seorang manusia, tidak kira jikalau itu sebuah gereja, tidak kira kalau itu sebuah company, apa-apa saja yang sudah rosak, yang sudah mundur, yang sudah pergi jauh, akan mengambil masa untuk pulih. Dan disinilah masalahnya. People want the result, but people don't want to go through the process. Okay, I repeat again. People always want result, but people don't want to go through the process. Maksudnya, orang sentiasa mahu keputusan yang cepat, jawaban yang cepat, transformasi yang cepat, namun orang tidak mahu melalui prosesnya. Namun, di dalam kekristenan, proses itu yang akan membuatkan kita melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita harus ingat bahwa untuk memulihkan sesuatu, tidak kira jikalau kita bercakap tentang seorang manusia, tidak kira kalau kita bercakap tentang sebuah gereja, tidak kira kalau kita bercakap tentang sebuah company, termasuk juga perhubungan. Tidak kira perhubungan pertunangan, perhubungan boyfriend girlfriend, perhubungan suami istri, whatever broken, we need time to heal. Nah, maka itu saya beri sedikit contoh. Saya bertobat kira-kira 7 tahun yang lalu. Saya sendiri mengambil 7 tahun untuk berubah, untuk ditransformasikan, untuk dibentuk, dan untuk mengalami Tuhan secara personal. Maka itu saya sangat mendorong setiap kita bersabar di dalam proses ini, percaya kepada waktu Tuhan, percaya pada kuasanya, dan percaya kepada rancangan Tuhan. Maka itu, jemaat Tuhan yang saya kasih, proses will play its part sesuai waktu Tuhan. Apa yang telah rosak akan dibentuk kembali, akan dipakai untuk kemuliaannya. Itu cara Tuhan bekerja. He will take broken people, He will take broken church, He will take broken marriage. He will fix it. Not for your and my glory, but for His glory. Showing that our God is able to restore. Itulah jemaat Tuhan. Biar iman kita, iman yang steady, iman yang kokoh, yang akan membawa kepada pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan sudah pasti, lewat daripada proses itu, kita akan nampak buah-buah yang segar. Kita akan dapat lihat transformasi. Dan akhirnya, buah yang dikeluarkan itu adalah buah yang bermutu. Dan di akhir semuanya ini, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kita beralih kepada ayat yang seterusnya. Okay? Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 2. Nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan ya,
Semudah itu ayat ini. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mendorong perubahan mindset. Mindset yang mana akan memberi pengertian dan kesadaran akan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Nah, jika saya rephrase apa yang Rasul Paulus katakan, pembaharuan akal budi akan menyadarkan kita tentang sesuatu yang baik dan yang menyenangkan hati Tuhan. Pikiran itu harus berubah terlebih dahulu supaya tindakan kita, perbuatan kita itu juga turut berubah. Tidak mungkin pemikiran kita masih di tampuk yang lama, pemikiran kita masih cara yang lama, namun tindakan kita adalah sesuatu yang baru. It doesn't work that way. Apabila pemikirannya berubah, automatically ia akan mempengaruhi tindakannya. Maka itu sebelum seseorang itu mampu bertobat sesungguhnya dan setelusnya, yang harus berubah terlebih dahulu adalah pikirannya, adalah akal budinya, adalah pengertiannya. Kalau dalam bahasa modern pada hari ini, saya akan simpulkan, your perspective must change. Your worldview must change in order for you to reach out. In order untuk kita dapat mengimpak. Di sini harus berubah, baru tindakan kita akan turut serta. Sama juga di dalam aspek pentobatan. Bila seseorang itu dia punya pikiran mau berubah, mau hidup lebih baik, mau ikut Tuhan, mau berkenan di hati Tuhan, apabila itu saja yang ada di dalam pemikirannya, maka itu akan mempengaruhi tindakannya. Cara dia meresponi, cara dia melayani, cara dia bergaul dengan orang sekeliling dia, malah cara dia menghadapi provokasi. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya tahu setiap kita akan mendapat tantangan di dalam kehidupan kita sehari-harian. Di luar sana ada banyak orang yang tidak suka kita, ada banyak orang yang tidak senang dengan kita. Tidak dinafikan ada banyak orang yang benci atau berdendam dengan kita. Jangan cakap kamu, saya sendiri pada saat ini jemaat Tuhan, saya akui memang ada orang yang tidak senang dengan saya. Malah mereka akan coba memprovokasi saya dari waktu ke waktu. Namun karena pembaharuan akal budi kita sudah bertobat di dalam Tuhan. So apabila hal itu terjadi, kita tidak respon mereka seperti yang mereka mau. Jadi bagaimana kita meresponi mereka? Kita diberi akal pikiran, hikmah yang daripada Tuhan. Dan karena pembaharuan pemikiran yang terjadi, akal budi yang terjadi daripada kita, cara kita menangani situasi itu berbeza daripada sebelum ini. Jikalau sebelum ini kita diprovokasi, kita ditentang, kita akan bertindak dengan kekasaran, dengan suara yang nyaring atau dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi sekarang apabila kita diprovokasi, kita mampu menangani situasi itu dengan lebih berhikmah, dengan penuh kesabaran, dan tidak membuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya mudah saja, do not make your action seperti action orang yang tidak mengenal Tuhan. Namun pastikan actionmu adalah, ataupun pastikan tindakanmu adalah seperti orang yang benar-benar sungguh-sungguh telah diperbaharui di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, ikut pintu belakang. Yang depan kunjung datang, ikut pintu yang ada di hadapan. Dan fokus kita harus ke depan saja. Jangan lagi mau tengok-tengok belakang. Senang kasih pendek saja dia. Jangan lagi mau tengok-tengok belakang. Di dalam Kristus, jangan lagi mau tengok-tengok belakang. It's all about looking forward. Biar firman Tuhan pagi ini menegur kita. It's about looking forward. Saya ulang lagi. Looking forward. Do not look back. There's nothing we can get daripada kisah silam masa lalu. Tetapi apa yang kita akan dapat ialah janji-janji pernyataan Tuhan. Transformasi mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di masa hadapan.
asalkan kita beriman dan bersandar kepadanya. Nah, pagi ini karena topik kita adalah pentaubatan disertai perbuatan, pentaubatan yang disertai perbuatan, maka saya ingin kongsi 5 step of repentance kata orang putih, ataupun kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia, 5 langkah pentobatan. Saya akan kongsikan pada pagi ini. Yang pertama sekali adalah kenal pasti, yang kedua adalah pengakuan, yang ketiga adalah meninggalkan, yang keempat adalah pemulihan, dan yang kelima adalah menuruti atau mentaati, ya. So kita akan lihat yang pertama sekali. Yang pertama sekali, langkah pentobatan ialah sadar ataupun kenal pasti, menyedari ataupun kenal pasti masalah kamu, dosa kamu, pelanggaran kamu. Kita ambil ayat daripada Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 19. Di mana berkata di situ, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Itu adalah langkah pertama. Seseorang itu harus sadar dan kenal pasti masalahnya. Kita tidak dapat tolong seseorang yang tidak tahu apa masalah dirinya. Namun kita akan tahu apa yang dapat dilakukan jika kita kenal pasti masalah, kenal pasti isu, kenal pasti situasi yang sedang terjadi, supaya kita tahu apa langkah seterusnya. Dan karena kita sudah mengenal pasti atau kita sadar akan pelanggaran kita, dosa-dosa yang kita lakukan, maka itu langkah kedua adalah kita harus mengaku dosa kita. Maka itu di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu adalah langkah yang kedua, mengaku dosa kita. Yang pertama kenal pasti, yang kedua mengaku. Dan kita beralih ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga pula ialah meninggalkannya. Apabila kita sudah kenal pasti pelanggaran, dosa, masalah, isu, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus mengakui hal itu di hadapan Tuhan supaya kita beroleh pengampunan yang daripadanya. Selain kita beroleh pengampunan daripadanya, kita mohon juga kekuatan untuk apa? Untuk hal yang ketiga ini. Kita berdoa, kita mohon supaya kita mempunyai kekuatan untuk meninggalkan langkah yang ketiga. Meninggalkan masalah, meninggalkan dosa, meninggalkan pelanggaran, dan meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tadi. Langkah ketiga, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jemaat Tuhan, sekali lagi saya ulang. Langkah yang ketiga adalah meninggalkan hal-hal itu. Jangan lagi buat. Dan apabila Anda meninggalkannya, Anda akan disayangi. Namun jikalau Anda masih berpegang kepada hal ini, tiada yang akan sayang Anda. Tuhan tidak akan mengampuni Anda kalau Anda kerap ataupun kembali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Dan jikalau hal-hal yang Anda lakukan itu, dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang Anda lakukan itu, ketahuan di mata umum, jangan hairan, jangan marah kalau Anda dipulaukan, kalau Anda disisihkan. Ini adalah karena Anda punya kecenderungan untuk mengulang kembali hal yang sama. Maka itu pentobatan Anda tidak pernah real, karena masih ada pengulangannya. Nah, maka itu sebabnya jemaat Tuhan, pentobatan disertai dengan perbuatan, dan ianya harus sungguh-sungguh. Dan tadi kita di langkah yang ketiga, setelah kita kenal pasti, kita harus mengaku. Dan setelah kita mengaku, kita harus meninggalkannya. Dan setelah kita meninggalkannya, datanglah proses yang keempat atau langkah yang keempat, yaitu pemulihan. Langkah keempat yang diambil daripada 2 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Maafkan saya. 2 Korintus
pasal yang kelima ayat yang ke-17. Jadi setiap orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini adalah langkah keempat. Pemulihan terjadi di dalam kehidupan seseorang itu yang bertobat dan sedang bertransformasi. Dan langkah yang kelima di dalam langkah pentobatan adalah merenungkan, mentaati dan mengikuti Taurat Tuhan itu. Dalam Mazmur 19 ayat 7, Taurat Tuhan itu sempurna. Ia mempertobatkan jiwa. Okey? Taurat Tuhan itu sempurna. Ia mempertobatkan jiwa. Mazmur 19 ayat 7. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apabila seseorang itu berkata, ya, aku beriman kepada Yesus Kristus, aku mengasihi dia, dia adalah penebus, dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan di dalam kehidupanku, maka itu aku akan menuruti segala perintahnya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ini adalah 5 langkah pentobatan yang dapat saya share kepada anda ketika saya melayani para penagih dadah di Kenosis Sarawak. Itu adalah pusat pemulihan dadah Kristen di negeri Sarawak. Ini adalah 5 langkah yang saya share kepada para pelajar di sana. Sehingga daripada hari pertama mereka masuk ke situ sehingga ke hari terakhir mereka keluar, saya sehabis baik akan cuba memastikan bahawa 5 hal ini telah mereka perhatikan, telah mereka renungkan dan telah mereka lalui. Dan kita sampai ke kesimpulan khotbah pada pagi ini. Okey. Nah, saya ambil daripada Markus 1 ayat 15. Markus pasal 1 ayat 15. Dan hal ini disebut oleh Yesus Kristus sendiri. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, selagi masih ada kesempatan, bertaubatlah dan percaya kepada Injil yang telah menyelamatkan jiwa kita daripada kebinasaan kekal. Pentaubatan yang sejati bukan sekadar di bibir saja, namun ianya akan jelas kelihatan dalam perbuatan kita. Nah, ingat pesan Yesus, jangan jadi serupa dengan dunia ini, membuktikan bahawa iman dan pentaubatan bukan sekadar sebutan semata-mata, namun harus dibuktikan dan diaplikasikan dan harus menampakkan hasilnya di dalam kehidupan seseorang yang bergelar pengikut Yesus. Maka itu kalau kita berkata bahawa kita mengimani Tuhan Yesus, kita telah bertobat, transformasi itu harus nyata dan jelas kelihatan dalam kehidupan kita. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Yang lama telah berlalu, yang baru kunjung datang. Sekian khotbah kita pada pagi ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Ayo kita tunduk kepala dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur kerana Engkau telah memberi putramu Yesus Kristus sebagai jalan selamat kepada kami, dan kami juga bersyukur kerana Engkau sangat mengasihi kami sehingga Engkau tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kami. Apabila kami datang kepadamu mengakui pelanggaran dan dosa-dosa kami, Engkau sedia untuk memberi pengampunan dan kemaafan bagi kami. Biar Bapa, kami belajar untuk datang kepadamu, merestorasikan hubungan kami kepadamu lewat daripada pengakuan-pengakuan dosa kami. Kami mohon ampun di atas semua pelanggaran kami sengaja dan tidak sengaja. Dan biar Tuhan, semakin hari kami menjadi orang yang semakin berkenan di matamu, di hatimu. Kami mohon agar iman kami terus kokoh, pentobatan kami real, dan lewat daripada transformasi kehidupan kami namamu dipermuliakan. Biarlah kami menjadi saksi Kristus di mana saja kami berada. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur buat makanan rohani yang telah disajikan ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan karena bersama di ibadah minggu terakhir bulan Februari. Tuhan memberkati. Hai, Shalom, kita bertemu lagi. So sekarang kita mendengarkan info gereja kita, oke? So info gereja kita yang pertama pada minggu ini adalah mengenai persekutuan doa kita, di mana kita langsungkan persekutuan doa kita melalui aplikasi Zoom. Jadi mari kita jemaat Tuhan dimanapun kita berada, jika kita punya kelapangan untuk join ibadah doa kita, mari kita join sama-sama. Link akan di-sharekan di dalam grup keluarga besar kita, oke? Grup Jemaat SIB Nilai. Dan ibadah doa ini akan dijalankan pada setiap hari Rabu pukul 8.30 malam. Oke, mari kita rajin untuk membina misbah doa kita bersama. Karena saya sendiri secara pribadi diberkati, oke? Lewat sharing setelah firman Tuhan dikongsikan, kita terbuka untuk share berkat, apa kesyukuran kita dan bahan-bahan doa yang perlu didoakan. Sangat indah ya, kita berkumpul bersama walaupun tidak secara fisikal melalui aplikasi ini, tapi kita dapat berdoa bersama untuk negara kita, untuk family, oke, pelayanan, gereja, dan isu-isu semasa, oke? So mari mendorong kita jemaat Tuhan, jika kita berkelapangan, kita join sama-sama ibadah doa kita itu, oke? Dan info gereja kita yang kedua pada minggu ini adalah mengenai ibadah online kita. Oke, akan diteruskan lagi sehingga tarikh yang akan diberitahu kelak di dalam grup kita lah. Oke, sekarang masih dalam perbincangan sama ada kita mau buka gereja kita secara fizikal, beribadah secara fizikal ataupun tidak. Oke, mari kita terus doakan agar Tuhan campur tangan, dan saya percaya kita semua rindu, amin, untuk beribadah bersama secara fizikal di gereja kita. So kita terus doakan perkara ini, oke? Dan info gereja kita yang ketiga dan terakhir pada minggu ini adalah mengenai persembahan dan persepuluhan kita, di mana kita boleh salurkan kita punya persembahan dan persepuluhan di account yang berada di screen kita pada saat ini. Dan sekarang pertanyaan kita boleh rujuk dengan siswa kita. Oke, mari kita terus memberkati gereja kita lewat persembahan dan persepuluhan kita agar kita dapat membantu pertumbuhan gereja kita dan kita dapat berkembangkan gereja kita, pelayanan gereja kita di SIB Nilai. Amen. Oke, info gereja kita berakhir sampai di sini saja pada minggu ini. Dan sebelum kita berakhir, kita berdoa sampai kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, adalah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas pimpinan Tuhan sepanjang minggu ini sehingga kami diberi kesempatan sekali lagi Tuhan untuk beribadah bersama secara online. Tuhan, kami percaya Tuhan setiap anak-anak-Mu rindu Tuhan untuk beribadah bersama secara fizikal ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, apapun keputusan yang akan diambil ya Bapa, biarlah Kau yang campur tangan Tuhan agar kami dapat beribadah bersama Tuhan, bertemu, berfellowship bersama secara fizikal Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, berkati Tuhan anak-anak-Mu, jemaat-Mu SIB Nilai dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik mereka yang berada di kampung, yang sedang bekerja juga saat ini Tuhan, Kau melawati mereka, Engkau memberkati, mencukupkan setiap keperluan mereka. Begitu juga dengan pastor kami, Pastor Billy, diserahkan di tangan Kau, memberkati setiap keperluan dia, terus beri dia hikmat kekuatan dalam mengelola gereja yang Engkau percayakan kepada beliau ya Bapa. Kau terus beri dia kekuatan dan hikmat Tuhan. Begitu juga dengan majelis gereja, biarlah kami terus bersatu Tuhan untuk mendukung Pastor Billy, apapun pelayanan, apapun perancangan untuk kebaikan gereja ini Tuhan Yesus, Engkau yang campur tangannya Bapa. Tuhan, berkati juga pekerjaan jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, memberkati setiap keperluan mereka, mampukan mereka, berikan mereka kesehatan yang baik, keluarga yang di kampungnya Tuhan Yesus, Engkau memimpin mereka juga Tuhan, memberkati setiap keperluan mereka. Dan COVID-19 ini ya Tuhan Yesus, Bapa kami serahkan situasi ini ke dalam tangan Kau ya Bapa, biarlah Kau yang mengambil alih ya Tuhan Yesus, apapun yang dirancangkan oleh government ya Tuhan Yesus, biarlah Kau yang beri mereka hikmat Tuhan, menolong mereka ya Bapa di surga, agar setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, Kau yang untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan juga Tuhan ibadah seterusnya Tuhan, minggu yang hadapan ini Bapa ke dalam tangan Engkau. Biar Engkau yang memelihara ya Tuhan Yesus. Biar kami memulai minggu ini Tuhan dengan pimpinan kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, mulia nama-Mu. Ini doa dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Oke, bye. Jumpa Anda minggu depan ya. Dan jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. SIB Nilai. Dan bagi Anda yang belum follow IG kita, mari kita follow SIB Nilai juga. Dan Facebook kita juga SIB Nilai. Bye. Tuhan Yesus memberkati.